Bab 031. Kembali ke kediaman Tuan Danu. Zidane menghampiri Tuan Danu yang tengah duduk di ruang bacanya. "Aku sudah turun, bukan?" ucap Zidane yang menyatakan bahwa dirinya telah menepati ucapannya pada ayah dari kekasihnya itu. Ia berjalan santai mendekat ke arah meja kerja Tuan Danu sambil mengeluarkan seringainya. "Ya, aku bisa memegang kata-katamu," ucap Tuan Danu tersenyum puas. Tuan Danu bangkit dari kursi kerjanya dan menggiring Zidane ke arah sofa dekat sana. Tuan Danu duduk di sofa tunggal, sedangkan Zidane duduk tak jauh darinya. "Zidane, apa kau serius dengan putriku?" tanya Tuan Danu dengan wajah menyelidik. "Tentu saja, Paman," ucap Zidane pasti. Tapi ia belum menyelesaikan kalimatnya. "Apakah Paman pernah melihatku bersama wanita?" "Tentu saja tidak pernah, bukan?" Zidane menjawab pertanyaannya sendiri dan Tuan Danu pun mengangguk menyetujui penuturan Zidane. "Via adalah yang pertama kali membuatku tertarik pada seorang wanita. Dan aku sangat mencintainya, Paman. Jadi dia yang pertama, maka dia akan selamanya menjadi wanitaku satu-satunya. Aku akan menikah hanya dengan Via. Aku akan mempertaruhkan hidupku untuk kebahagiaannya," tutur Zidane tulus sambil menautkan kedua jemari tangannya untuk menyangga dagu di lututnya. "Baiklah kalau begitu. Aku tahu bahwa aku selalu bisa memegang ucapanmu, Zidane. Kuharap kau selalu membuatnya bahagia. Tapi jika memang kau tidak serius, maka tinggalkan dia sekarang juga," Tuan Danu berucap dengan wajah seriusnya. "Jaga putriku, Zidane. Lindungi ia dari orang-orang yang akan mencoba untuk melukainya kelak," ucap Tuan Danu merasa Via akan jadi orang hebat kekal. Zidane tak menjawab dengan suara, namun anggukannya pasti. Ia berusaha meyakinkan ayah dari wanita yang dicintainya bahwa ia akan menjaga dan melindungi putrinya dengan segenap jiwa raganya. Bahkan jika ibunya sekalipun mencoba menyakiti Via, maka ia akan maju menjadi tamengnya. Sekilas wajah Zidane berubah sendu teringat kejadian tadi saat makan malam di kediaman orang tuanya. "Aku akan bersiap karena sebentar lagi aku akan berangkat. Kau istirahatlah di kamar tamu. Dilarang ke atas, paham?" Ucapan yang bermakna perintah yang mengancam itu membuat Zidane terkekeh. "Ya, ya, baiklah Tuan." Zidane menutup mulutnya dengan satu tangan untuk menahan senyumnya. Setelah selesai dengan urusannya di kamar mandi, Sam menuju walk-in klosetnya dan menyambar satu setel piyama berwarna hitam. Secepat kilat ia memakainya, karena rasa ngantuk yang menderanya sudah sangat hebat. Tanpa sadar Sam merebahkan tubuhnya di ranjang tepat merapat ke tubuh Farah. Sam langsung memejamkan matanya. Farah yang merasakan ada hawa hangat dari belakangnya pun menggeliat dan berbalik menghadap Sam dengan mata terpejam. Mereka menikmati kehangatan masing-masing dengan saling merapat, hingga tanpa sadar Sam menelusupkan satu tangannya pada tengkuk Farah untuk mempermudah Sam untuk mendekapnya. Dan tanpa sadar pula, tangan Farah membalas dengan merangkul pinggang Sam. Mereka terlelap lagi ke alam bawah sadar mereka dengan kenyamanan yang baru saja mereka temukan. Pagi hari telah tiba dengan matahari yang menyambutnya. Sinarnya sudah mulai memasuki dan menghangatkan kediaman Via. Via sudah mandi dan terlihat rapi dengan gaun rumahannya dengan panjang selutut berwarna peach dan rambutnya yang disanggul asal ke atas. Ia menuruni tangga dengan lari kecil sambil tersenyum ceria. Seakan ia sudah melupakan kejadian kemarin yang menyayat hatinya. "Pagi ayah," sapanya pada seseorang yang berada di balik koran yang tengah dibacanya. Orang itu duduk di ujung kursi pada ujung meja tempat Tuan Danu biasanya duduk. Jawab orang itu singkat. Via yang melihat piring orang itu masih kosong pun mencoba menawari roti yang akan ia oleskan selai. "Apa ayah mau roti?" tanya Via yang belum menyadari apapun. Jawaban sama yang orang itu keluarkan. "Ayah sungguh menyebalkan. Mengapa menjawabku hanya dengan saja. Tapi apa ayah tahu, semalam aku memimpikannya Zidane. Aku tiba-tiba merasa bahagia bertemu dengannya. Dan aku
Pipi Via merona mengingat di mimpinya ia mengatakan pada Zidane bahwa ia mencintainya dan juga mereka sempat berciuman dengan mesra. Dan kau berciuman dengannya bukan? Ucap Zidane yang kemudian melipat koran yang dibacanya. Via terkejut seketika, mulutnya menganga mencoba menerima bahwa yang ada di hadapannya ini adalah sebuah kenyataan. Zidane ada di hadapannya sambil tersenyum manis padanya. Hingga roti dan pisau yang ia gunakan pun jatuh mengenai piring menimbulkan bunyi nyaring dan menyadarkan Via dari lamunannya. Apakah aku bermimpi lagi? Gumam Via bertanya pada dirinya sendiri. Ia menepuk-nepuk pipinya untuk mencari tahu ini adalah kenyataan atau mimpi. Zidane yang melihatnya pun langsung bangkit menghampirinya. Ia meraih tangan Via yang sedang menepuk pipinya dan menariknya hingga ke belakang tubuh Zidane. Kemudian ia membungkuk dan mendekatkan wajahnya pada wajah Via yang masih terduduk tak melawan. Langsung saja, Zidane mengecup bibir Via lembut. Via membulatkan matanya saat ia menyadari bahwa ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan, Zidane nyata berada di hadapannya dan sedang menciumnya. Via tersenyum pada bibir Zidane yang masih menempel dengan bibirnya. Ia memejamkan matanya dan melingkarkan tangannya pada leher Zidane. Menyadari gerakan Via yang menerima perlakuannya pun, Zidane mengangkat tubuh Via hingga Via pun terduduk di meja makan. Zidane mulai menyesap bibir Via dan melumatnya lembut. Via membalas gerakan bibir Zidane hingga mereka terbuai dalam alunan kasih sayang yang menyenangkan. Birani yang akan sedang melewati ruangan itu pun membuang pandangannya ke arah lain. Sambil terus berjalan ia tersenyum dalam diam. Ia turut bahagia melihat nonanya yang ia asuh sejak kecil sudah menambatkan hatinya pada pria yang tepat. Karena selama ini pun, Tuan Danu kerap menceritakan perihal Via dan Zidane padanya. Via menggigit kecil bibir Zidane untuk menyudahi pagutan mereka. Pasalnya Via hampir saja kehabisan nafas. Dadanya naik turun menandakan bahwa saat ini nafasnya sedang tersengal. Mereka saling manutkan kening sambil mengatur deru nafas mereka yang masih belum normal. Via dan Zidane pun saling melempar senyuman. Sekarang kau percayakan bahwa ini bukan mimpi? Tanya Zidane yang sudah memberi jarak pada wajahnya dan wajah Via. Via mengangguk sambil tersenyum. Ia menundukkan kepalanya dengan rona merah di pipinya. Aish, kemudian dia mendesah pelan. Ada apa? Tanya Zidane dengan alis yang sudah berkerut. Sungguh memalukan, Zidane. Berarti semalam itu bukan mimpi. Dan, aku menciummu juga bukan mimpi, tanya Via cepat namun tersimpan rasa gugup dalam dirinya. Ia merasa belum siap mendengar jawaban dari Zidane. Menurutmu, ucap Zidane sambil mengedikkan bahunya. Lalu bagaimana bisa kau semalam ada di rumahku hingga pagi ini? Tanya Via bingung. Lalu apa kau tak mempertanyakan bagaimana kau bisa selamat sampai di rumah? Tanya Zidane santai yang kini sudah melipat tangannya di depan dada dengan gaya congkaknya. Hehe, Via memainkan jemarinya karena merasa sedikit gugup bagaimana harus menjawab pertanyaan Zidane karena ia sendiri juga tidak tahu jawabannya. Memangnya bagaimana aku sampai di rumah? Tanya Via lambat-lambat yang menyuarakan keraguan dalam kalimatnya. Tanya ayahmu, jawab Zidane datar. Lalu di mana ayah sekarang? Tanya Via refleks saat menyadari ayahnya tak ada. Ia menyapu ke sekeliling rumah, namun tak mendapati suara maupun hawa ayahnya. Ayahmu pergi keluar kota, jadi paman menitipkanmu padaku, jelas Zidane seraya melangkah ke arah kursinya lagi. Oh, baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau kita sarapan dulu sekarang? Ajak Via yang sudah memegangi roti dan pisau yang ia gunakan untuk mengolesi selai tadi. Sebenarnya aku sudah kenyang, tapi karena kau memaksa jadi buatkan saja aku satu, ucap Zidane datar. Kenyang? Memangnya kapan kau makan? Tanya Via yang keheranan. Pasalnya saat Via datang piring Zidane masih kosong. Baru saja, ucap Zidane sambil memonyongkan sedikit bibirnya dengan nada menggoda. Blus,
Pipi Via memerah dan sudah seperti tomat. Kenapa pagi ini sudah panas sekali, gerutunya sambil mengipasi wajahnya dengan satu tangan. Zidane memperhatikan Via sambil terkekeh ringan. Jika melihat Via yang seperti ini rasanya Zidane ingin menerkamnya lagi dan memasukkannya ke dalam kamar. Bisa dibayangkan sendiri apa kelanjutannya jika Raja Singa sudah ada maunya. Cepat berikan aku satu, atau aku akan memakanmu lagi sekarang, ucap Zidane sambil mengerlingkan sebelah matanya. Baiklah, baiklah, dengan cepat Via menaruh selembar roti dengan selai coklat ke piring Zidane. Ia tak ingin menjadi santapan si Raja Singa lagi. Sinar matahari mulai menyakiti sepasang mata yang mulai mengerjap akibat silaunya. Pria itu mulai mengerjapkan matanya sambil mengumpulkan kesadarannya. Saat matanya terbuka, ia langsung disuguhkan pemandangan indah dari wajah wanita yang begitu polos saat masih terlelap. Sam tak mengubah posisinya yang masih mendekap Farah. Ia terlihat menikmati posisi mereka saat ini. Sam menyunggingkan senyumnya sambil terus menatapi wajah Farah yang cantik saat tertidur menurutnya. Baru saja Sam akan mengusap pipi Farah, tiba-tiba wanita itu menggeliat kecil. Sam tak bergeming, ia malah pura-pura tidur lagi dengan memejamkan matanya. Farah merasa tidurnya kali ini benar-benar nyaman. Ada sebuah tangan menjadi bantalannya dan tubuh seorang lelaki yang mendekapnya memberikan kehangatan untuknya. Ia masih mengerjapkan matanya seraya mendorong kepalanya hingga menempel pada dada bidang lelaki itu dan mempererat rangkulan tangannya. Sam menahan senyumnya sambil memejamkan mata. Tunggu, ini tidak benar. Aku tidak sedang berkencan dengan siapapun saat ini. Jadi siapa pria yang sedang bersamaku sekarang, gumam Farah dalam hati. Farah membuka sebelah matanya sambil mendongak ke atas untuk melihat siapa gerangan pria yang sedang mendekapnya selama tertidur semalam. What? Farah menjerit tanpa suara. Ia merutuki dirinya sendiri saat tahu siapa pria yang tengah bersamanya saat ini. Sam menyadari pergerakan Farah, ia tersenyum saat kepala Farah sudah tidak melihat ke arah wajahnya lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Via dan Zidane sedang asik menonton televisi sambil mengobrol dan sesekali mereka tertawa bersama. Apakah kau tidak bekerja hari ini? Tanya Via yang kini sudah bersandar pada bahu Zidane sambil memakan beberapa cemilan. Tidak, aku malas, jawab Zidane singkat yang sedang mengetik sesuatu pada ponselnya. Hei, kau ini bosnya. Jadi kau harus memberi contoh yang baik pada karyawanmu, Zidane. Via membalikkan posisi duduknya menghadap Zidane dengan bersila sambil menyangga dagunya dengan satu tangan. Nah kau tahu bukan, aku ini bosnya. Maka aku memiliki otoritas untuk menentukan kapan aku akan libur. Lagi pula ada Han di sana, aku sudah menyerahkan semua urusanku padanya, ucap Zidane dengan nada congkaknya. Sombong sekali kau, gumam Via pelan. Aku masih bisa mendengarmu, Nona. Zidane yang sedang bersandar pada punggung sofa pun melirik tajam ke arah Via. Dan sekarang tugasku di sini adalah untuk menjaga dan melindungimu. Begitu isi perintah dari Tuan Danu Narendra, Zidane mengangkat tubuh Via yang terasa ringan baginya hingga berada di pangkuannya. Hei, teriak Via yang kaget karena tiba-tiba diangkat oleh Zidane. Dan tugasmu adalah menyenangkan hati pelindungmu ini agar secara sukarela mau menjaga dan melindungimu tanpa imbalan. Zidane makin merapatkan tubuh Via yang berada di pangkuannya dengan tubuhnya yang masih santai bersandar pada sofa. Via menyanggah tubuhnya agar tak terlalu rapat dengan tubuh Zidane dengan menyanggah kedua tangannya pada dada bidang Zidane. Ia menatap sebal ke arah Zidane. Imbalan, menyenangkan hatimu. Jadi kau tidak benar-benar tulus menjagaku, ucap Via yang kini tengah memainkan salah satu telinga Zidane tanpa bermaksud apapun. Tapi sebagai lelaki dewasa tentu Zidane merasakan gejolak yang membuatnya ingin menerkam dan merasai wanitanya saat tanpa sadar Via tengah memancing gejolak pria sejatinya untuk bangkit. Gejolak yang tak pernah ia rasakan pada wanita manapun sebelumnya. Zidane mencium Via singkat.
Apakah kau sedang menggodaku? Zidan menyelipkan beberapa anak rambut ke belakang telinga Via dan membalas perbuatan Via padanya barusan. Tapi sedetik kemudian, alarm waspada menyala pada benak Via. Secepat kilat Via membuka mata dan langsung membulatkannya lebar-lebar. Ia menatap tajam ke arah Zidan. Dan seketika itu pula gerakan tangan Zidan berhenti. Jadi begini kelakuan kakakku rupanya, suara itu menggema dari ambang pintu rumah Via. Zidan dan Via refleks menoleh bersamaan ke arah asal suara. Di sana sudah ada Sam dan Farah berdiri berdampingan sambil menahan tawa dengan tangannya. Zidan sengaja tak bergeming dari posisi wajahnya yang agak condong setelah melihat dua orang yang baru datang itu. Dia selalu mempunyai ide fantastis di saat-saat tak terduga. Hingga saat Via menoleh, bibir Via tepat menyentuh bibirnya. Mereka terdiam sesaat, bahkan hubungan mereka yang sudah sampai tahap ini masih membuat jantung keduanya berdetak amat cepat. Zidan lebih dulu menguasai dirinya, dan ia pun tersenyum masih dengan bibirnya yang bersentuhan dengan bibir Via. Via masih memaku wajahnya. Kesadarannya belum kembali sepenuhnya, hingga Zidan menjauhkan wajahnya lebih dulu. Kau lihat bukan? Dialah yang sangat agresif terhadapku, seru Zidan memasang wajah tak bersalah dan merentangkan tangannya pada sandaran sofa. Kesadaran Via sudah kembali sempurna tepat saat Zidan menyebutkan kata-katanya. Langsung saja ia mendaratkan pukulan kecil pada bahunya. Jadi ke wanita seperti itu rupanya, kali ini Farah sudah tak sabar ingin mengejek sahabatnya itu. Sam dan Farah pun meledak tawanya. Via turun dari pangkuan Zidan sambil berkacak pinggang dengan wajah seramnya. Aura dingin melingkupi dirinya saat ini. Ia menatap tajam ke arah Sam dan Farah yang membuat tawa mereka seketika berhenti. Kedua orang itu akhirnya menundukkan kepalanya. Mereka pasrah, mereka sudah siap menerima hukuman dari singa betina yang sangat buas ini. Via memperhatikan keduanya secara bergantian. Ia melirik ke kanan dan ke kiri tanpa henti dengan tatapan ingin mengoyak seluruh isi tubuh mereka. Via mengangkat salah satu tangannya di udara. Kedua orang itu langsung memejamkan matanya erat-erat. Tanpa sadar Farah mencengkram ujung jas milik Sam, sekilas Sam mengulas senyumnya. Tapi kemudian ia memasang wajah ketakutannya lagi. Pasalnya ia sendiri telah merasakan kebuasan dari singa betina milik kakaknya ini. Ternyata Via membekap mulutnya sendiri dengan erat. Dari pandangan matanya belum bisa dibaca apa yang sebenarnya terjadi pada Via saat ini. Ia bergerak ke arah Zidan dan mendudukkan diri di sebelahnya. Kemudian dia membisikkan sesuatu pada telinga Zidan. Kedua orang yang sedang berdiri itu menatap mereka dengan tatapan menyelidik. Dan tak lama tawa mereka pun pecah. Zidan dan Via tertawa hingga hampir menangis. Lihatlah tampilanmu di cermin, Sam. Kau sudah seperti korban kekerasan dalam rumah tangga, ucap Via di sela tawanya. Sam dan Farah pun saling melirik. Sam mencibir bibirnya ke arah Farah. Ini akibat ulahmu. Aku jadi bahan tertawaan, gerutu Sam pelan kepada Farah. Salahmu sendiri sudah lancang mengambil keuntungan dariku, ucap Farah pelan menjawab tuduhan Sam.